Halo anak-anak, selamat hari Natal. Hari ini Ibu senang bisa merayakan Natal bersama anak-anak sekalian, walaupun secara online atau virtual seperti ini. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan ya dengan beberapa lagu pujian. Sekarang tiba saatnya untuk kita menyaksikan panggung boneka. Tapi sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk membaca satu ayat dari Alkitab, yaitu dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Ayo anak-anak, kita mau mencoba menghafal ayat ini ya. Kita mau membacanya satu kali lagi secara bersama-sama. Apakah kalian sudah siap? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Anak-anak, artinya bersukacita senantiasa dalam Tuhan itu apa ya? Apakah kita akan selalu happy? Selalu tertawa? Hahaha. Atau selalu tersenyum seperti ini? Apa artinya ya? Bagaimana kalau kita saksikan dalam cerita panggung boneka kita hari ini? Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Kita mau menyiapkan hati supaya ketika nanti kita menyaksikan, kita boleh mendengar dengan baik. Dan kita meminta pimpinan Tuhan supaya ketika kita mendengar, kita juga boleh mengerti. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia untuk kami orang-orang berdosa. Sebentar lagi kami akan menyaksikan panggung boneka. Kiranya Tuhan boleh memakai cerita dalam panggung boneka ini supaya kami boleh mengerti apa itu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The real joy in the Lord. Sukacita sejati di dalam Tuhan. Anak-anak, di dalam panggung boneka ini kalian akan bertemu dengan Joyce yang ceria, Ril yang ganteng, si manis Rista, dan Bapak Paulus. Selamat menyaksikan. Di hari siang yang terik, tampaklah Joyce di ruang tamu rumahnya, sedang bernyanyi dan mencoba menghafalkan ayat hafalan dari guru sekolah minggunya. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Halo teman-teman, lagunya asik kan? Buat Joyce happy loh. Oh iya, hafalan minggu lalu dulu nih dari Bapak Paulus. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apa ya? Apa lagi ya? Coba lihat di Alkitab aja Filipi 4 ayat 4. Oh, ingat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke, coba lagi ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
tidak hafal, Joyce jadi tidak happy nih. Kesal kenapa ayatnya panjang sekali. Ketika Joyce sedang kesal dan ngomel-ngomel sendiri, ia melihat di luar rumahnya, tampak temannya, Real, sedang membawa sebuah kantong. Berjalan melewati rumahnya. Real! Real! Ada yang panggil aku. Real! Ini di sini. Oh Joyce, halo Joyce. Kamu mau kemana, Real? Lagi COVID loh. Jangan keluar-keluar rumah. Emakku sakit Joyce. Wah, sakit apa? Kakinya sakit. Hatinya sakit. Siapa yang sakiti? Bukan Joyce, kakinya sakit. Kaki. Oh, kaki. Mama ditabrak orang beberapa hari yang lalu. Sekarang kakinya masih ada sakit dan susah jalan. Wah, kamu pasti sedih. Tapi ingatkan ayat hafalan kita di sekolah minggu. Kamu sudah hafal belum? Kita diperintahkan untuk selalu sukacita. Sudah, tapi coba lihat bagaimana aku bisa senang. Mamaku sedang sakit. Sudah ya, aku harus cepat pulang. Oke, Real. Cepat sembuh buat mamamu ya. Makasih Joyce. Dah. Real segera pulang ke rumahnya untuk membawa sayur-sayur yang ia beli untuk mamanya. Sementara itu, Joyce di dalam kamarnya. Aku jadi sedih dengar ceritanya Real. Makan es krim saja ah. Pasti aku jadi bisa happy lagi. Tada! Enak. Rasa coklat kesukaan Joyce. Teman-teman di rumah suka tidak es krim? Mau beli masing-masing ya. Hihihi. Joyce dengan gembira memakan es krim kesukaannya. Tetapi tidak berapa lama, Ya habis. Kok jadi sedih lagi ya? Bagaimana ya Joyce bisa selalu bersuka cita seperti ayat hafalan Filipi 4 ayat 4? Joyce terus bertanya-tanya, bagaimana ia dapat terus bersuka cita. Ia bernyanyi, ia bersuka cita. Tetapi setelah nyanyian itu selesai, ia mulai sedih lagi. Ia makan es krim, ia bersuka cita. Tetapi setelah es krimnya habis, Joyce tidak dapat bersuka cita lagi. Apa ya artinya senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan? Sementara itu, di rumah Real sedang duduk termenung di kamarnya. Seneng ya kalau jadi Joyce. Apa-apa Joyce punya. Rumahnya besar, punya papa mama yang baik, baju-baju yang bagus, mainan apa aja yang Joyce mau, dia bisa dapatkan. Bahkan untuk sekolah minggu online, dia dibelikan HP yang baru. Pasti hidupnya senang terus. Benar tidak teman-teman? Lihat aku. Lihat rumahku. Kecil, panas. Mainanku ini. Papa sudah tiada.
Sekarang mama sakit. Lihat ini. HP Android biasa. Ini pun punya mama. Bagaimana aku bisa bersuka cita? Ya kan? Real, Real, Ya ma. sini bantu mama. Antarkan pesanan tetangga kita, nak. Ya ma. Real patuh kepada mamanya dan berjalan pergi ke rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana, ia mengantarkan apa yang dititipkan padanya. Rumah tetangganya itu adalah rumah Rista, teman baik Real. Rista. Rista. Ih, Wah. siapa yang nangis? Wah. Teman-teman di rumah. Ada yang senang nangis. Wah. Rista, Wah. kamu kenapa? Kenapa kamu menangis begitu keras? Wah. Ya. Ditanya malah nangis tambah keras. Kamu kenapa? Aku bosan, Real. Aku mau main di luar sama teman-teman di taman. Tapi Mama tidak kasih izin. Kan lagi COVID. Iya, tapi aku bosan di rumah terus. Cuma keliling-keliling di rumah saja. Iya sih. Tapi kan itu demi kita semua baik-baik saja. Tapi aku kan mau ketemu sama guru-guru, sama teman-teman di sekolah. Iya. Aku juga ingin main sama teman-teman. Tapi kan tidak bisa. Sudah jangan nangis lagi. Aku harus pulang. Ini pesanan mamamu. Kuletakkan di depan pagar ya. Jangan nangis lagi. Iya, Ingat tugas dari Pak Paulus. Besok hari Minggu loh. apa? Tugas apa? Real, Real. Ya, sudah pergi. Wah, tugas apa? Oh iya, ayat hafalannya Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gimana bisa bersukacita kalau tidak bisa bermain bersama teman-teman? Real akhirnya pulang ke rumahnya dan Rista sudah tidak menangis lagi. Tetapi Real dan Rista sama-sama bertanya-tanya bagaimana mereka dapat terus bersukacita sementara mereka sedang bersedih. Sebenarnya apa ya artinya senantiasa bersukacita di dalam Tuhan? Dan bagaimana kita dapat selalu bersukacita di dalam Tuhan? Keesokan harinya, hari Minggu, Joyce, Real, dan Rista mengikuti sekolah minggu online dan bertemu dengan Bapak Paulus. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Halo, Pak Paulus. Aku baik-baik saja. Anak-anak, coba kita satu persatu bicaranya. Baik, Pak Paulus. Bapak Paulus memimpin sekolah minggu itu. Mereka bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan, serta menghafal lagi ayat hafalan mereka. Anak-anak,
Siapa yang ingat minggu lalu Pak Paulus kasih tugas apa? Coba yang bisa angkat tangannya. Baik Joyce, coba kamu yang jawab. Pak Paulus suruh hafalan dari Filipi 4 ayat 4. Benar sekali. Siapa yang sudah menghafalnya? Coba Rista. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Iya benar. Coba dilanjutkan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Aku lupa, Pak. Coba Real. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Joyce, kamu juga mau mencobanya? Ya Pak Paulus, aku sudah hafal ayat ini di luar kepala. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wah, Joyce bersemangat sekali. Kita semua sudah dapat menghafalkan ayat ini. Tetapi apakah anak-anak mengerti mengapa Rasul Paulus menulis ini? Jadi ini Bapak Paulus yang tulis ayatnya. Bukan Joyce, tapi Rasul Paulus. Rasul Tuhan Yesus yang hidup pada abad pertama. Ia seorang yang mengasihi Tuhan, bahkan nanti ia akan mati bagi Tuhan. Rasul Paulus menuliskan ayat ini dan memberi perintah supaya orang-orang Kristen selalu bersukacita di dalam Tuhan. Pak Paulus, kalau sedang sedih, bagaimana bisa terus bersukacita? Iya, Pak. Aku sedih karena tidak bisa keluar rumah. Bosan. Joyce juga Pak. Sudah coba untuk terus bersukacita, tapi tidak bisa. Sudah nyanyi-nyanyi, sudah makan es krim, senang sih, tapi es krimnya habis. Joyce tidak senang lagi. Iya Pak Paulus, Mama Real sedang sakit. Bagaimana Real bisa terus bersukacita? Kan Mama lagi sakit. Anak-anak, pertanyaan yang bagus sekali. Rasul Paulus waktu menulis surat Filipi, ia bukan sedang berada di dalam istana raja. Ia tidak sedang makan makanan yang enak atau ia tidak sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tetapi Rasul Paulus sedang ada dalam penjara. Penjara? Iya Joyce, Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara, terkurung, tidak bisa kemana-mana, sulit bertemu teman-teman yang ia kasihi. Ia juga sangat kekurangan. Tidak semua yang Rasul Paulus mau bisa ia dapatkan. Tetapi Rasul Paulus bersukacita, bahkan mengajak teman-temannya untuk ikut bersukacita. Bagaimana bisa begitu Pak Paulus? Karena sukacita Rasul Paulus bukan datang dari barang-barang yang bisa dipakai seperti handphone atau dimakan seperti es krim atau dari teman-teman, melainkan sukacitanya diberikan oleh Allah dari surga. Aku juga mau Pak Paulus.
sukacita dari surga. Apa itu? Sukacita karena kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam keadaan apapun. Pak Paulus, coba ceritakan lebih banyak lagi tentang sukacita itu. Aku mau tahu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa sangat mengasihi dunia ini. Kalian pasti masih ingat Adam dan Hawa, bukan? Yes, manusia pertama yang di Taman Eden. Benar sekali. Adam dan Hawa sudah melanggar hukum Tuhan. Mereka tidak taat dan mereka berdosa kepada Tuhan. Sejak hari itu, semua manusia sudah berdosa kepada Tuhan. Sukacita bersama-sama Tuhan hari itu berubah menjadi air mata. Ada sakit, ada penderitaan, dan manusia jauh dari Tuhan. Jadi, bagaimana kita dapat bersukacita? Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyiapkan bagi kita jalan yang terbaik, yaitu lewat Natal. Natal? Kenapa Natal? Apa karena banyak hadiah? Banyak lampu? Bukan, Real. Sukacita itu tidak ada pada barang-barang. Kita merayakan Natal juga bukan untuk bersukacita karena ada hadiah-hadiah dan lampu. Natal adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kelahirannya membawa sukacita bagi orang-orang Majus yang berkelimpahan. Juga para gembala yang sederhana seperti yang dicatat di dalam kitab Injil. Wow. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni kita dengan cara Ia sendiri mati di atas kayu salib. Ia menanggung semua kesedihan kita, penderitaan kita, kesusahan kita. Tetapi Ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia hidup, bahkan memberikan Allah Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Allah Roh Kudus akan memberikan kepada mereka sukacita yang sesungguhnya. Kita dapat bersama-sama lagi dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Ya, itu sebab Rasul Paulus sekalipun di dalam penjara, sukacitanya tidak hilang karena sukacitanya datang dari Tuhan, dari Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupnya. Penjara, makanan yang sedikit, orang-orang yang memukulnya tidak dapat mencuri sukacita itu. Karena Rasul Paulus melihat pengharapan yang Tuhan Yesus berikan. Ia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan suatu hari Tuhan akan datang dan membuat segala sesuatu menjadi baik kembali. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit. Dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau begitu, aku pun bisa bersukacita walau aku sedang sedih. Mereka yang sedang sakit juga dapat bersukacita. Iya, anak-anak Tuhan selagi hidup, mereka akan tetap bisa sedih, bisa sakit, bisa susah. Tetapi mereka dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Rasul Paulus di dalam penjara, ia tetap dapat bersyukur karena Tuhan pelihara hari demi hari. Ia tetap dapat bersukacita juga, berdoa buat teman-temannya. Ia juga mengajak teman-temannya untuk bersukacita di dalam Tuhan, apapun keadaan mereka. Itu sebab kita dapat bersukacita karena ada pengharapan dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Artinya, sukacita seperti ini hanya dimiliki oleh anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Maukah anak-anak? Aku mau, Pak Paulus. Aku mau sukacitaku tidak seperti es krim yang sebentar saja habis. Aku juga mau, Pak Paulus. Sukacita yang membuat aku tetap kuat sekalipun aku sedang susah. Aku juga mau, Pak Paulus. Sukacita yang membuat aku tetap dapat berdoa buat teman-teman sekalipun aku belum bisa ketemu mereka. Mari kita membacakan lagi ayat ini bersama-sama. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Demikianlah sekolah minggu hari itu selesai. Setiap anak-anak belajar untuk mengerti bahwa mereka dapat senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah, kamu pun dapat menikmati sukacita yang sama, sekalipun ada COVID. Natal akan tetap indah karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, demikianlah panggung boneka kita. Hari ini kita semua belajar bahwa sukacita yang sejati itu diberikan melalui Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan Natal loh, mari kita tetap bersukacita. Walaupun tidak ada pohon yang besar, yang indah, baju yang bagus, kado yang banyak, makanan yang enak-enak, kita tetap dapat bersukacita. Karena sukacita itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak yang dikasihinya, dimanapun kalian berada. Maukah kalian untuk tetap bersukacita? Puji Tuhan. Yuk, kita berdoa ya. Sekali lagi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berita sukacita yang baru saja kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk dapat bersukacita dalam keadaan apapun juga. Seringkali kami berkecil hati ketika kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tolong kami supaya ingat bahwa sukacita itu ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah datang, rela menjadi manusia, mati dan bangkit untuk kami orang-orang yang berdosa. Pakai hidup kami Tuhan, supaya kami juga boleh memancarkan sukacita itu kepada orang lain. Biar nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Amin.